Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim. Wa usalli wa usallimu ala man qala lahur rahman wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para ibu, anak-anakku sekalian, dan para pemirsa di rumah yang saya cintai, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada acara manajemen akhlak sore hari ini. Semoga puasa kita senantiasa berkualitas dari waktu ke waktu, bahkan semakin berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa berbicara. Kalau kita manggil ibu, panggilnya gimana? Bu. Panggil bapak, gimana panggilnya? Bapak. Panggil adik bisa D, panggil kakak bisa Kak. Itu namanya kita diberi nikmat oleh Allah, kenikmatan berbicara. Coba yang di tetangga kita itu, tadi kedengaran suaranya, begitu manggil emaknya panggilnya Be, panggil bapaknya Be, panggil adiknya Be, panggil kakaknya Be. Kamu gitu enggak? Enggak kan? Alhamdulillah, Allah memuliakan kita, kita bisa bicara. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Saya artikan yang paling akhir saja. 'Allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih itu mengajari manusia al-bayan, kemampuan untuk bicara, kemampuan untuk menjelaskan. Oleh karena kita bisa bicara itu adalah nikmat dari Allah, maka mari sama-sama kita jaga pembicaraan kita. Bicara yang merupakan nikmat dari Allah, kita gunakan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan manusia, kata pepatah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lisannya. Orang bilang apa? Kata-katamu harimaumu, begitu kan? Itu menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang betapa kita berkepentingan untuk menjaga pembicaraan kita. Maka dari itu ada dua kata yang ingin saya sampaikan, yaitu kata indah. Apa? Kata indah. Kita akan berbicara tentang kalimah thayyibah, percakapan yang baik, kata yang indah, ungkapan yang baik. Kata yang indah itu merupakan sedekah kita. Jadi macam-macam ya rupa sedekah itu. Wajah berseri adalah sedekah. Kata-kata yang baik juga sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Kata-kata yang baik dan memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah. Akan tapi nyakitin orang yang disedekahi. Itulah kata-kata yang baik. Sedekah bahkan lebih baik dari sedekah apabila orang yang bersedekah itu menyakiti orang yang dikasih sedekah.
Para pemirsa di rumah yang saya hormati, para ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, kata yang indah atau perkataan yang baik, di samping itu merupakan sedekah. Yang kedua, perkataan yang baik adalah bukti keimanan. Kalau orang beriman kepada Allah, maka buktinya adalah berkata-kata dengan baik. Wujudkan iman kita dengan bukti. Berikan bukti, bukan janji, kata orang sekarang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya hari akhirat, "falyaqul khairan," maka berkatalah yang baik. Jadi orang yang beriman, kata Nabi, "falyaqul khairan," berkatalah yang baik. "Aw liyasmut," atau diam. Jadi orang yang beriman itu kalau berkata, kata-katanya baik. Kalau sekiranya ingin berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang tidak baik, maka dia menahan diri. Aw liyasmut, diam. Jadi perkataan baik adalah tanda keimanan. Begitu diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, kata-kata yang indah atau perkataan yang baik merupakan bukti lurusnya hati. Kalau kalbu seseorang itu termanage dengan baik, kalbu seseorang itu akan ada manajemen kalbu, ya, dibersihkan, maka yang keluar adalah kata-kata yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "La yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuh." Belum lurus, belum istiqomah iman seseorang sampai istiqomah hatinya. Jadi kalau hatinya belum istiqomah, maka imannya itu belum istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya belumlah istiqomah sebelum lisannya lurus pula. Jadi iman itu disebut kokoh dan istiqomah kalau hatinya sudah istiqomah. Dan bukti kalau orang itu hatinya sudah istiqomah, hatinya sudah lurus, buktinya adalah ungkapannya baik, lisannya mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang memberikan manfaat. Ini diantara keutamaan kata yang indah. Yang berikutnya, bahwa perkataan yang baik atau kalimah thayyibah menjadi sebab bagusnya perbuatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin perbuatannya menjadi bagus dan siapa yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memang ada istighfar, memang ada bertaubat, akan tapi jangan lupa di antara hal yang mendatangkan ampunan Allah dan menjadikan bagusnya amal perbuatan kita adalah perkataan yang benar atau perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Qawlan sadida, perkataan yang benar, tentunya perkataan yang baik. Bukan qawlan syadida, pakai shin gede. Artinya apa? Kata-kata yang keras. Enggak. Akan tapi kita diperintahkan waqulu qaulan sadida, berkatalah oleh kalian perkataan yang benar, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, bukan perkataan yang syadida, perkataan yang keras, semakin bisa keras pada orang lain, semakin hebat. Bukan. Lanjutan ayat bagaimana? Insyaallah kita lanjutkan sesaat lagi. Para ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan para pemirsa di rumah yang berbahagia, Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida. Bercakaplah kalian qawlan sadida, dengan percakapan yang baik, percakapan yang benar. Kalau kita bisa bercakap dengan benar, kita bercakap dengan baik, maka balasannya adalah
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum, niscaya Allah perbaiki untuk kamu sekalian. Apa yang Allah perbaiki? A'malakum, amal perbuatan kamu. Jadi kalau orang ngomongnya benar, kalau orang ngomongnya baik, kalau orang kata-katanya indah, maka perbuatannya juga akan diperindah, dipercantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin amal perbuatannya baik, perilakunya menjadi perilaku yang akhlakul karimah, maka mulailah dengan qaulan sadida, kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Balasan berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Gapai ampunan dari Allah, gapai maghfirah dari Allah. Apalagi pertengahan kedua ini, 10 pertama rahmah, kasih sayang Allah. 10 kedua dari bulan Ramadan, ampunan Allah. Dan 10 ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka kita ingin meraih ampunan Allah, kita gapai salah satunya dengan cara perbaiki pembicaraan kita dengan siapapun. Qaulan sadida, kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Keutamaan kata yang indah berikutnya adalah bahwa orang yang bisa menjaga lisannya senantiasa berkata-kata yang baik, maka dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau telah bersabda, man, ya, kalau bahasa Inggrisnya man, orang, ya. Man, barang siapa? Yadman, yang menjamin. Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Yang artinya, siapa yang menjamin bahwa dia bisa menjaga yang ada di antara kedua rahangnya. Apa yang ada di antara kedua rahang? Lisan, pembicaraan. Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yakni kemaluan. Siapa yang bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku jamin orang itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah indahnya dan mulianya kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Maka dari itu, jangan pernah kita bakhil, jangan pernah kita kikir. Berkata-kata ini nggak bayar, ya kan? Bercakap-cakap dengan orang lain gratis. Omongan kita ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi lisan, diberi bibir, bisa bercakap, berkomunikasi dengan orang lain. Oleh sebab itu, jangan lupa gunakan nikmat bicara ini untuk menebar sebanyak-banyaknya manfaat bagi orang lain, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk memperbaiki perilaku akhlak kita. Dengan begitu, puasa kita insya Allah termasuk puasa yang akan semakin memperbaiki dan mensucikan jiwa kita semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tidak lupa saya, Arwani Amin, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa esok hari pada acara Manajemen Akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.